evaluasi kontekstual kita, apa yang akan kita lakukan ya Ibu? Oh iya, Iya ya. iya ya Bu Ara. Bagaimana kalau kita membagi kelompok Bu? Oh iya, iya Ibu. Ya kan, jadi di sini kita menentukan untuk skenario 1 siapa pemantau, Iya. siapa di sini coach dan Iya. coachnya. Iya. Oke. Kita bagi aja ya Bu sekarang ya. Iya. Bagaimana kalau seperti ini Bu Sahara, Bu Yus? Iya. Nah untuk skenario pertama itu ada Bu Sahara sebagai pengamat, Ya. coachnya di sini saya sendiri dan coachnya di sini Bu Yus. Mm-mm. Nah di sini kan kita berotasi ya Bu Iya, ya. iya, iya. Nah, berikutnya untuk skenario 2 Mm-mm. Iya, nanti pengamatnya Kak Susi, terus coachnya Bu Yus, dan coachnya saya sendiri ya. baru skenario ketiga kita berputar lagi Bu Berputar Yus. lagi, iya, pengamatnya saya, coachnya Bu Sahara dan coachnya Ibu Susi. Nah, Iya. jadi deal ya Bu ya. Iya, jadi iya, biar kita biar bisa semuanya ya. Iya. jadi semuanya berputar Semuanya ya. Iya Ibu, iya, iya. Oke lah. Nanti siang kita syutingnya Ibu Ya ya. boleh Bu. Oke, Kita oke. ketemu ya, Bu. Sip, oke, boleh. Oke. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Yus. Iya, Ibu ada waktu Bu, saya ingin ngobrol sebentar. Oh, kebetulan ini saya sudah selesai nih tadi anak-anak ada tes. Nah, boleh Ibu? Alhamdulillah. Silakan Ibu kita duduk di sini. Dulu kayaknya ya kan gitu dan sambung lagi. Ya. Assalamualaikum Bu Susi, Bu Yus. Waalaikumsalam Ibu. Wara. Iya, lagi ngapain Ibu? Ini Bu, kami lagi coaching tentang anak Bu Yus. Mungkin Ibu bisa membantu kami sebagai pengamat. Oh boleh Bu. Oke, Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Apa yang mau disampaikan ini Bu? Begini Bu, saya punya siswa Nadira, Ibu tahu lah mungkinnya Ibu ya. Iya, kenal Ibu. Jadi saya ingin permasalahan Nadira ini juga bisa saya selesaikan Bu. Oh begitu. Jadi harapan atau tujuan dalam kita berdiskusi ini apa ya Bu Yus? Ya, saya ingin memberikan solusi lah Bu untuk masalah Nadira ini Bu. Oh begitu. Berarti kita di sini Bu Yus mau mencari solusi terhadap permasalahan Nadira ya Bu Yus. Iya Bu. Oke. Nah Bu Yus di sini sudah sejauh mana atau strategi yang sudah Ibu lakukan di sini terhadap Nadira apa itu Ibu? Jadi begini Bu, Nadira ini kan anaknya di kelas tidak mau berkolaborasi Bu, bekerja sama dengan kawannya. Sehingga kalau ada tugas-tugas kelompok, Nadira itu lebih mau untuk mengerjakan sendiri. Karena ini tugas kelompok, sehingga akhirnya nilai Nadira itu rendah Ibu. Oh begitu Ibu. Ibu sudah tanya faktor penyebabnya mungkin? Kalau kata Nadira Bu, dia katanya lebih bisa mengeluarkan pendapat itu apabila bekerja sendiri. Sementara kalau berkelompok katanya kadang kawan-kawannya hanya bermain, tidak fokus untuk mengerjakan tugasnya Bu. Oh, berarti itu salah satu faktor penyebabnya Ibu. Nah, strategi yang sudah Ibu lakukan terhadap Nadira ini apa Ibu? Pertama itu saya sudah memanggil Nadira Bu untuk berbicara kenapa Nadira nggak mau bekerja kelompok. Iya. Kemudian saya juga sudah memanggil teman-temannya kenapa Nadira bisa bersikap tidak mau bekerja kelompok gitu Bu. Berarti Ibu sudah menggali informasi terhadap teman-teman Nadira ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Selain itu siapa lagi yang sudah Ibu dapatkan informasinya selain dari teman Nadira? Ya, Ada yang lain? dengan temannya yang sering jalan bareng pulang dengan Nadira tapi tak satu kelas Ibu. Jadi juga mereka mengatakan bahwa Nadira ini memang lebih suka kerja sendiri. Jadi Bu Yus, rencana aksi yang nantinya akan Ibu lakukan terhadap Nadira di sini apa ya Bu? Jadi kalau saya rasa-rasa mungkin saya akan lebih memahamkanlah kepada Nadira kan Bu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Iya betul. Jadi kalau tidak bisa dapat berkomunikasi dengan teman-teman itu akan merepotkan dia nanti untuk di jenjang pendidikan selanjutnya. Iya betul sekali. Berarti
berarti Ibu sudah memberikan pemahaman ya di Iya, sini Ibu. ya. Iya. Ibu memberikan pemahaman terhadap Nadira itu rencana aksinya, atau mungkin ada yang lain yang akan Ibu lakukan selain memberikan pemahaman, rencana aksi yang Ibu lakukan supaya terpecahkan ini masalah Nadira. Ya, yang lain juga sudah saya lakukan itu saya berdiskusi dengan guru-guru bidang studi yang ada yang memberikan tugas bahwasanya memang kalau kemampuan Nadira sendiri itu lebih baik itu, tetapi tetap kita pahamkanlah bahwa Nadira harus bersosialisasi. Ya benar sekali Ibu, karena sosialisme kita ini kan sebagai makhluk sosial ya Ibu ya. Iya. Rencana yang sudah Ibu, rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu sudah tepat ya Ibu, sudah Ibu bekerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman Nadira, dengan guru-guru. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap Nadira atau terhadap kasus Nadira ini Ibu? Ya, saya harus tetap memantau Nadira loh, Bu. Karena mana tahu perubahan-perubahan yang mungkin sudah baik pada Nadira, yang sudah mau bekerja kelompok, nanti begitu ada masalah dia nggak mau lagi menyendiri lagi. Jadi ini tetaplah menjadi perhatian saya dan teman-teman lah untuk memantau Nadira. Berarti yang untuk mengingatkan Ibu melaksanakan komitmen ini selain teman-teman, mungkin ada yang lain? Mungkin dari orang tuanya Ibu, biasanya kita akan terus koordinasi bersama keluarga. Oke, berarti bekerja sama dengan keluarga Ibu. Oke, mudah-mudahan Bu Yus nanti bisa melaksanakan komitmen ini ke depannya demi untuk kemajuan dan perkembangan Nadira ya Bu ya. Iya, Karena Ibu. kan kita sekarang sudah merdeka belajar ya Bu ya. Iya, Bu. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi Bu Yus. Iya Ibu, nanti kita akan berbicara lagi lah tentang siswa kita Nadira ini. Terima kasih ya Bu Susi. Iya, sama-sama Bu Yus. Oke Bu Susi, Bu Yus, dari percakapan kedua ini agak seru ya. Agak seru ya. Ini sudah terjadi proses coaching di sini ya, di mana coach sudah bisa mengarahkan coaching sehingga dapat memecahkan masalah Nadira ini ya. Oke, good job. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bentar lagi kita bagi rapor ya Bu Sarah. Iya ya Bu, nggak terasa bentar lagi bagi rapor. Oh iya ya, sebentar lagi. Saya Iya, makanya Bu. mau ikut nilai ini Bu. Iya betul. Oh iya ya, cerita-cerita tentang rapor ada loh yang mau saya sampaikan sama Bu Yus ini. Apa itu Bu? Ini ada sedikit yang menjadi ganjalan di pikiran saya. Apa Bu Sarah punya masalah? Ada sedikit masalah. Boleh dong saya nimbrung. Boleh Bu, boleh. ya. Iya, Bisa boleh. mengamalkan. Siapa tahu kan nanti saya bisa mengambil hasil dari diskusi ini ya. Sekarang saya jadi sebagai pemantau aja ya Bu ya. Iya, Ibu. Boleh, boleh. boleh. Begini Bu Gimana, Bu? Yus, ini kan anak kelas 3 ini sudah mau pengambilan jurusan ya, Iya. universitas. Jadi kebetulan kemarin si Dimas datang jumpai saya. Nah, jadi katanya jurusan dia dengan pilihan orang tuanya berbeda. Jadi apa tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Ya, tujuannya yaitu jadi mungkin dengan kita ngomong ini saya bisa mengambil solusi permasalahan dari Dimas itu. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, permasalahan Dimas dengan orang tuanya itu tadi bagaimana Bu? Begini, Dimas mau mengambil jurusan teknik mesin, sementara orang tuanya ini mau kedokteran. Oh gitu, iya. Jadi apa yang membuat Dimas tadi memilih untuk teknik mesin itu Bu, memilih jurusan itu? Ini dia bilang bahwa kalau di teknik mesin dia kan suka apa mempelajari mesin-mesin yang ada di rumah. Jadi dia hobinya ke situ katanya. Sementara si orang tua ini pengennya anaknya jadi kedokteran. Dan nilai si biologi si Dimas ini kurang pula. Oh, iya, nggak pede
dia ya Bu ya. Bimbing. Jadi langkah-langkah apa yang udah Ibu Sahara lakukan terhadap Dimas? Langkah-langkahnya ya saya bilang yakinkan orang tua, kemudian nilaimu kalau bisa diperbaiki untuk pembelajaran yang berhubungan sama teknik, saya bilang seperti itu, agar nanti kamu bisa menunjukkan sama orang tuamu, saya bilang seperti itu. Apakah Dimas sudah membicarakan Ibu sama orang tuanya? Nah, kemarin itu belum, dia katanya takut kalau nanti jumpa sama orang tuanya. Iya. Tapi padahal belum dicoba ya Bu ya. Jadi kekuatan apa ini Ibu Sahara untuk bisa membuat Dimas itu bisa meyakinkan orang tuanya Bu? Kekuatannya saya bilang bahwa Dimas lebih berprestasi lagi dalam pembelajaran, kemudian tingkatkan nilai-nilai yang memang sudah bisa dikuasai, lebih dikuasai lagi, agar nanti jurusan yang diambil tidak salah gitu. Khususnya untuk jurusan teknik mesin seperti itu. Jadi misalnya di bidang fisika seperti itu ya kan Bu. Jadi itulah rencana Ibu yang akan Ibu lakukan kepada Dimas ya Bu ya. Apa ada rencana yang lain lagi Bu Sahara untuk Dimas? Rencananya saya akan memantau Dimas ya secara terus-menerus lah itu ya, untuk melihat prestasi-prestasi yang sudah dapatnya seperti itu. Yang sesuai dengan jurusan teknik mesin ya itu ya. Ya udah bagus sekali Bu rencana Ibu. Nah jadi komitmen Bu Sahara untuk menjalankan rencana itu Bu? Saya akan kembali menanyakan kepada Dimas apakah dia sudah menjumpai orang tuanya untuk berbicara tentang jurusan yang akan diambilnya. Oh gitu. Jadi siapa yang Ibu libatkan Bu dalam kegiatan ini? Yang akan saya libatkan yaitu sudah pasti keluarganya, kemudian guru-guru yang mengajar khususnya di kelasnya lah. Iya, ya, udah mantap itu Bu rencana Ibu dan komitmen Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu lakukan ini, yang akan Ibu lakukan ini, yang mudah-mudahan Bu Sahara udah lebih nyaman dengan permasalahan Dimas ini ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Nanti kalau misalnya sudah ada perkembangan dari Dimas, saya akan kembali share. Boleh Bu, boleh. Terima kasih ya Bu. Iya Bu Sahara. Bu Yus, Bu Ara, nah dari pantauan saya di sini mengenai kasus Dimas ya Ibu, Bu Sahara, Bu Yus, nah sudah melaksanakan alutsista, yaitu ada chemistry antara coach dan coachee. Sudah bagus. Terima kasih Ibu. Bu Susi udah mengambil nilai praktek untuk semester mid ini Bu? Oh iya, rencananya saya sudah konfirmasi sama Bu Bu Melisa. Insya Allah hari Jumat anak-anak kelas 10 itu praktek Bu Yus. Bu Yus sudah? Udah Ibu. Bu Sahara. Ibu Yus, Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susi. Yuk silakan duduk. Oke, terima kasih. Saya boleh dulu ya Bu ya? Boleh, silakan, Bu. Silakan Bu Yus. Kebetulan nih, Ibu lagi ada tugas nggak ini mengajar? Oh, lagi kosong Ibu Susi. Alhamdulillah, gini Bu, saya ini mau sharing-sharing ini masalah anak kita Akmal kelas 10, kelas 11 UGF. Ibu kenal kan? Oh, kenal saya Bu sama si Akmal itu. Oke, apa ini tujuan Bu Susi nih ngomong tentang Akmal? Nah, gini Bu, jadi saya di sini mau berdiskusi nih dengan Bu Ara mengenai kasus Akmal Bu. Nah, jadi diharapkan diskusi kita ini nanti memperoleh solusi, masukan ataupun jawaban yang akan saya laksanakan ke depannya sehingga nanti kasus Akmal ini terselesaikan Bu. Apa itu masalah Akmal itu Bu? Gini Bu, saya kan udah studi kimia ini Bu ya. Nah, Akmal itu kalau di kelas cenderung malas-malesan, mukanya lesu. Nah, nanti kalau dikasih tugas tidak bersemangat gitu Bu. Jadi saya bingung, apalagi kan ini sudah mau penilaian tengah semester kan Bu. Saya melakukan terhadap proses pada Akmal ini. Saya sudah melakukan yang pertama Bu, saya sudah melakukan pendekatan tuh terhadap Akmal. Jadi kita individu ya Bu ya, saya panggil, saya tanya secara baik-baik kenapa Akmal seperti itu, tidak bersemangat, terus tidak mengerjakan tugas Bu. Nah, di sini Akmal jawabannya, iya Bu, hanya minta maaf
dan lupa mengerjakan tugas. Nah, jadi karena seperti itu, saya memberikan tenggang waktu 1 hari untuk mengumpulkan tugasnya. Tetapi keesokan harinya Bu, dia tetap juga tidak melaksanakan tugasnya, tidak mengumpulkan tugasnya. Begitu Ibu. Oh, jadi dia kurang terbuka ya Bu Akmalnya ini ya? Iya, jadi dia saya rasa belum terbuka terhadap saya Ibu. Jadi rencananya apalah proses yang Ibu mau lakukan terhadap Akmal ini? Nah, jadi karena saya merasa nih kurang terbukanya Akmal, saya berkomunikasi nih dengan wali kelasnya Ibu. Nah, wali kelasnya di sini kan kebetulan lagi sakit, jadi saya hanya sebatas pemberitahuan. Lalu saya mengambil langkah untuk menghubungi orang tua Akmal Bu. Nah, kita WA orang tua Akmal, kita telepon, kita beri kabar bagaimana Akmal kesehariannya di sekolah Ibu, juga dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, terakhir kemarin saya dapat jawaban bahwasanya orang tuanya akan berkunjung ke sekolah Ibu, jadi kita sharing. Nah, di hari Kamis kemarin kita sudah sharing terhadap orang tua Akmal, apa penyebab dia di sini. Nah, ternyata Ibu, Akmal di sini kecanduan game Ibu. Game ya? Iya Ibu. Itu yang saya peroleh dari orang tuanya Ibu. Oke Bu, selain orang tuanya, siapa lagi yang Ibu terlibat dalam masalah ini? Nah, kita kan di sini di sekolah kita ini kan harus terbuka ya Bu ya terhadap permasalahan anak-anak. Jadi jangan kita informasi itu jangan berhenti di kita sendiri nih Bu ya. Nah, jadi saya di sini berkoordinasi dengan guru BK, dengan Pak Ulil Ibu. Nah, guru BK kita Pak Ulil. Dari sini saya menyampaikan bahwasanya Akmal ini perlu pendekatan khusus. Nah, ternyata Pak Ulil juga sudah melakukan pendekatan. Nah, didapat lagi Bu, kasusnya di sini bukan hanya dia candu ataupun sangat kecanduan main game. Ternyata di sini Akmal satu sisi di hati yang paling dalam Bu, dia merasa kehilangan dalam arti kata kurang perhatian sama orang tuanya Bu. Iya seperti itu karena kan di sini kan orang tuanya sudah dinas keluar kota sudah 2 bulan terakhir ini Bu. Jadi Akmal merasa terabaikan oleh orang tuanya sehingga pelariannya ke game itu Ibu. Seperti itu ya Bu Susi. Iya Ibu. Jadi dapat disimpulkan Bu Susi ini sudah menjumpai orang tuanya, wali kelasnya, PKS 3 dan BK ya Bu. Iya, saya juga sudah koordinasi PKS 3 sebelum ke guru BK itu. Oke, jadi Bu rencana aksi yang mau Ibu lakukan ke depannya untuk pemecahan solusi Akmal ini apa ya Bu? Nah, rencana aksi yang akan saya lakukan Bu di sini saya akan membuat kesepakatan ini Bu dengan Akmal. Nah, jadi kesepakatan itu lahir dari diri dia sendiri, dari kesadaran dia sendiri bahwasanya dia bisa mengatur waktunya kapan dia harus bermain, kapan dia harus belajar, kapan dia harus tidur. Nah, jadi kesepakatan itu dulu antara saya dengan Akmal Ibu. Nah, itulah rencana yang akan saya lakukan. Nah, setelah itu saya juga akan bertemu juga dengan orang tuanya di sini. Kita juga membuat suatu kesepakatan apa yang akan dilakukan orang tuanya di sini, yaitu ya. Jadi karena kan Akmal di sini seperti ini kan bukan karena dia sendiri, tapi ada faktor lingkungan. Nah, jadi itulah rencana aksi yang akan saya lakukan ke depan guna untuk memecahkan ataupun mencari solusi terhadap masalah Akmal itu. Jadi komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini? Komitmennya di sini Bu, yang pertama saya akan melakukan rencana yang sudah saya paparkan. Komitmen Ibu terhadap diskusi ini? Komitmen saya Bu, saya bisa melaksanakan rencana-rencana aksi saya yang sudah saya paparkan tadi ya Ibu ya. Berharap untuk menyelesaikan masalah Akmal. Ya gitu Ibu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam penyelesaian ini? Nah, tentunya saya bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya. Karena kan di sini masalah Akmal bukan masalah dia sendiri terkait dengan orang tua. Terus saya juga bantuan juga oleh wali kelas karena kan di sini memantau juga Ibu ya. Juga tak terlepas dari PK dan PKS 3. Gitu Ibu. Baiklah Bu Susi, sepertinya rencana yang Ibu sudah ini ya, sudah ambil itu sudah bisa dilakukan dan saya rasa itu kerja yang bagus ya Bu ya.
Oke, semoga Ibu sehat semuanya, dan nanti kalau misalnya ada perkembangan dari si Akmal, bisa kita sharing-sharing lagi ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih kembali. Iya, baik. Dari obrolan yang saya lihat tadi, ini sudah menunjukkan coaching ya Ibu. Nah, di mana Bu Sahara itu sebagai coach dan Bu Susi itu sebagai coaching. Dan alur pembicaraan juga sudah seperti alur Tirta kalau udah menurut saya. Bagus Ibu. Terima kasih Bu Yus. Terima Iya, kasih Bu Ibu. Yus, Bu Sahara.